البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Alaihi wasallam qol idza na'asa yan'asu fa'ala yaf'alu, yaitu mengantuk, wasana yaitu mengantuk. Idza na'asa ahadukum, apabila salah seorang dari kalian itu mengantuk, wa huwa yusolli, padahal dia itu sedang sholat, falyarqud, hendaknya dia tidur, hatta yadhhaba anhun naum, sampai hilang darinya tidur tersebut, yaitu mengantuknya itu hilang. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'is, karena salah seorang dari kalian itu apabila dia sholat dalam keadaan dia mengantuk, la yadri, dia tidak tahu, la'allahu yadhhabu yastaghfir, boleh jadi dia niatnya dhahaba, maksudnya adalah mulai min af'ali syuru', mulai minta ampun, tapi apa? Fa yasubbu nafsah, ternyata dia mencaci dirinya sendiri. Muttafaqun alaih, namanya sedang mengantuk. Baik. Di sini menunjukkan yaitu luasnya rahmat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya ini adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga ini masuk di dalam kaidah apa itu? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Sekarang kemampuannya sedang apa? Sedang sangat melemah. Yaitu dia tidak mampu sholat sebagaimana yang ditentukan. Padahal termasuk syarat sah sholat adalah apa? Hudurul akal. Akal itu harus ada. Sebagaimana umumut taklif, dia adalah manutun ala apa? Ala wujudi al akal. Bahwasanya keumuman pembebanan syariat itu digantungkan kepada adanya akal. Makanya sebelum anak-anak itu memiliki akal, dia tidak sampai diwajibkan. Tetapi apa? Mulai dilatih sedikit demi sedikit. Kalau akalnya sudah mulai ada, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Adapun kalau akalnya sudah istilahnya masuk kepada tingkat kesempurnaan, walaupun belum sempurna benar-benar, tapi mulai kesempurnaan, yaitu ketika akil baligh, maka syariat memang dibebankan secara lengkap. Adapun kesempurnaan secara umum adalah ketika apa? Ketika mencapai asyud, yaitu usia 40 tahun. Baik. Makanya orang-orang yang sholat dalam keadaan dia itu minum khamr, maka dia dilarang untuk apa? Mendekati sholat. La taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Janganlah kalian itu mendekati sholat dalam keadaan kalian itu mabuk, sampai kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan. Para mufassirun menyebutkan ini menunjukkan bahwasanya syarat sah sholat adalah apa? Hudurul akal. Akal itu harus ada. Makanya ketika di dalam nilai as-sukr itu, di dalam nilai an-na'as itu sama, di dalam mengalami case yang sama dengan as-sukr, yaitu hilangnya akal atau lemahnya akal. Karena kalau orang mabuk akalnya adalah apa? Hilang, atau akalnya sangat melemah. Demikian pula orang yang mengantuk akalnya itu melemah. Maka kita dilarang untuk mendekati sholat, walaupun larangannya tidak sekeras ketika mabuk. Tapi ini adalah apa? Perintah Rasul agar kita demi selamat dari kalimat-kalimat yang tercela tadi, mencaci diri sendiri. Maka disuruh untuk tidur saja dulu, agar hilang darinya mengantuknya tadi. Alasannya apa? Fa inna, ini adalah illah. Sebagaimana ma'ruf disebutkan oleh Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Syifa'ul Alil, juga Imam Asy-Syaukani dalam Irsyadul Fuhul. Fa inna, fa saja dan inna saja itu menunjukkan illah, walaupun fa lebih kuat daripada inna. Apalagi sekarang gabungan fa dengan inna, ini adalah illah, menunjukkan bahwasanya yang setelahnya itu alasan dari hukum yang sebelumnya. Apa alasan kita itu disuruh tidur saja? Alasannya adalah boleh jadi kita ini ingin istighfar kepada Allah, tapi ternyata kita mencaci diri kita sendiri. Padahal apa? Padahal dalam suasana ini, kalau qiyamul lail itu adalah apa? Adalah masyhudah. Sholat di waktu malam itu disaksikan oleh malaikat. Boleh jadi diaminkan, boleh jadi kita akan terkena doror dari aminnya tadi. Kita mencaci diri sendiri dan diaminkan oleh malaikat misalkan. Maka yang semacam ini adalah apa? Adalah dihindari. Makanya masuk di dalam hadis ini kaidah yang lain lagi, yaitu apa? Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Menolak kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam di dalam Majmu'ul Fatawa dan Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in, bahwasanya syariat ini datang untuk apa? Untuk mendatangkan maslahat dan menyempurnakan maslahat.
dan datang untuk menghilangkan madarat atau mengurangi madarat. Maka dalam perkara yang semacam ini pun Rasulullah SAW memberikan bimbingan yang terbaik untuk kita, yaitu apa? Tidur dulu saja. Dan ini masuk dalam kaidah yang lain sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Al-Wabilus Sayyib, yaitu terkadang suatu amalan yang mafdul karena suatu kondisi dia menjadi afdol. Dan ini juga disebutkan Syekhul Islam di Majmu'ul Fatawa. Buktinya apa? Jelas, sholat itu adalah amalan yang terbaik. Dia adalah bagian dari zikir. Allah Ta'ala berfirman, wala dzikrullahi akbar. Sementara tidur ini adalah amalan yang mubah atau boleh jadi tercela. Tetapi apa? Manakala tidur itu fungsinya adalah untuk menghilangkan ngantuk agar orang menjadi segar dalam beribadah, maka tidur itu lebih utama daripada orang yang sholat dalam keadaan dia tidak sadar apa yang dia ucapkan. Dan kata Ibnul Qayyim, untuk mengetahui marotibul a'mal ini perlu yang namanya fiqhun nafs. Tingkatan-tingkatan amal mana yang lebih utama, maka ini perlu kepada apa? Fiqh yang sangat mendalam dengan jiwa kita. Sesuatu yang terkadang tidak penting menjadi penting dalam suatu keadaan. Tayyib. Ilahuna wallahu ta'ala a'lam.